Pelabuhan Tanjung Pandan, Bangka Belitung, tak pernah benar-benar tidur. Siang hari dipenuhi suara mesin kapal, teriakan buruh angkut, dan aroma asin laut yang menyengat. Malam hari, suasananya berubah lebih kelam, lampu-lampu temaram memantulkan bayangan panjang di atas dermaga kayu yang basah, dan bisik-bisik tentang kekuasaan serta ketakutan menyebar lebih cepat daripada angin laut. Beberapa bulan terakhir, nama satu orang terus bergaung di antara para nelayan dan pekerja pelabuhan, Harun, Raja Pelabuhan. Tak ada yang berani menyebut namanya terlalu keras. Konon, ia menguasai hampir seluruh aktivitas bongkar muat ilegal, memungut uang keamanan dari pedagang kecil, bahkan menentukan kapal mana yang boleh merapat dan mana yang harus menunggu berhari-hari di tengah laut. Tak sedikit yang mencoba melawan. Namun setiap upaya selalu berakhir dengan ancaman, pemukulan, atau usaha yang tiba-tiba bangkrut tanpa alasan jelas. Wajah-wajah lelah para buruh menyimpan ketakutan yang tak terucap. Mereka bekerja bukan hanya demi keluarga, tetapi juga demi membayar setoran mingguan agar tetap aman. Di sisi lain pulau, jauh dari hiruk-pikuk pelabuhan, berdiri sebuah pesantren tua yang sederhana. Dindingnya dari kayu, halaman depannya ditumbuhi pohon kelapa dan pohon ketapang yang rindang. Di sanalah tinggal seorang kiai sepuh yang dihormati masyarakat, Kiai Haji Ahmad Zuhdi. Usianya telah melewati 70 tahun. Rambut dan janggutnya memutih, namun sorot matanya tetap tajam dan tenang. Ia bukan hanya dikenal sebagai ulama yang alim, tetapi juga sebagai penyejuk hati masyarakat. Banyak orang datang mengadu kepadanya tentang masalah keluarga, utang piutang, hingga ketidakadilan yang mereka alami. Suatu malam, 3 orang buruh pelabuhan datang dengan wajah lebam dan pakaian kusut. Mereka duduk bersimpuh di hadapan Kiai Zuhdi, suara mereka bergetar ketika menceritakan bagaimana Harun dan anak buahnya memaksa mereka membayar setoran tambahan. Ketika salah satu dari mereka menolak, pukulan dan tendangan menjadi jawabannya. Kiai Zuhdi mendengarkan tanpa menyela. Tangannya menggenggam tasbih, bibirnya berzikir pelan. Setelah cerita selesai, ia hanya berkata lirih, kezaliman yang dibiarkan akan tumbuh menjadi bencana. Berita tentang keluhan itu cepat menyebar. Beberapa tokoh masyarakat mulai berbisik, berharap ada perubahan. Namun mereka juga tahu, menentang Harun berarti mempertaruhkan nyawa. Di pelabuhan, Harun duduk di kursi plastik besar di depan gudang tua yang dijadikan markasnya. Tubuhnya tinggi besar, penuh tato yang memudar, bekas perkelahian menghiasi wajahnya. Di tangannya tergenggam rokok yang hampir habis. Ia tertawa keras ketika salah satu anak buahnya melaporkan bahwa ada kiai tua yang mulai ikut campur. Biarkan saja, katanya sambil menghembuskan asap. Orang tua itu tak akan berani datang ke sini. Namun di pesantren, Kiai Zuhdi sudah mengambil keputusan. Ia tidak berniat memicu kerusuhan, apalagi kekerasan. Tapi ia tahu, jika tak ada yang berdiri, ketakutan akan terus menguasai pulau kecil itu. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang pucat, Kiai Zuhdi berdiri di serambi pesantren, memandang ke arah laut yang jauh. Angin membawa aroma asin dan suara samar ombak yang menghantam dermaga. Sebuah pertemuan tak terelakkan mulai mendekat, pertemuan antara kekuasaan yang dibangun atas ketakutan dan keteguhan yang lahir dari keyakinan. Dan Bangka Belitung akan menjadi saksi, kabar bahwa Kiai Haji Ahmad Zuhdi mulai menaruh perhatian pada keresahan warga pelabuhan ternyata sampai juga ke telinga para tokoh masyarakat. Beberapa di antara mereka mendatangi pesantren dengan hati was-was. "Yai, kami khawatir," ucap Pak Rashid, seorang pedagang ikan yang sudah puluhan tahun berjualan di Tanjung Pandan. "Harun bukan orang sembarangan. Dia punya orang di mana-mana." Kiai Zuhdi menatap mereka satu persatu. Wajahnya tetap tenang. "Kalau semua takut, sampai kapan kezaliman itu berhenti?" Tanyanya pelan. Tak ada yang mampu menjawab. Sementara itu, di dermaga timur, bagian pelabuhan yang paling ramai sekaligus paling rawan, Harun menggelar rapat kecil dengan anak buahnya. Di atas meja kayu tua tergeletak buku catatan setoran dan beberapa map berisi dokumen kapal. "Mulai minggu depan,
Semua kapal yang masuk harus setor 2 kali lipat, perintahnya tegas. Yang menolak, suruh putar balik. Salah satu anak buahnya ragu. Bang, katanya ada kiai tua yang mulai banyak didatangi orang pelabuhan. Harun menyeringai. Kiai, ini pelabuhan, bukan masjid. Jangan bawa-bawa agama di sini. Tawa kasar pecah di antara mereka. Namun kenyataan di lapangan mulai berubah. Sejumlah buruh diam-diam menolak membayar setoran tambahan. Beberapa kapal kecil memilih berlabuh lebih jauh, menunggu situasi reda. Tekanan ekonomi pun mulai terasa. 2 hari kemudian, sebuah peristiwa kecil menjadi pemicu besar. Seorang nelayan tua bernama Pak Salman dipukul karena terlambat membayar setoran. Ia jatuh tersungkur di depan anak dan istrinya. Tangis pecah di tengah kerumunan yang tak berani bertindak. Berita itu sampai ke pesantren sore harinya. Kiai Zuhdi memejamkan mata ketika mendengarnya. Tangan tuanya berhenti menggerakkan tasbih. Untuk pertama kalinya, nada suaranya terdengar lebih berat. Cukup. Malam itu, tanpa pengawalan dan tanpa pengumuman, Kiai Zuhdi berjalan menuju pelabuhan. Hanya ditemani seorang santri muda yang mencoba membujuknya agar membatalkan niat. Yai, ini berbahaya. Tidak ada yang lebih berbahaya dari membiarkan ketidakadilan, jawabnya singkat. Langkah mereka mantap menyusuri jalan berdebu menuju dermaga timur. Lampu-lampu gudang menyala, suara musik keras terdengar dari markas Harun. Ketika sosok Kiai sepuh itu terlihat di bawah cahaya lampu pelabuhan, beberapa buruh terdiam. Bisik-bisik menyebar cepat, Yai datang. Di depan gudang, Harun sedang duduk santai. Ia mengangkat alis ketika melihat kerumunan mulai membuka jalan bagi seorang lelaki tua berjubah putih. Kiai Zuhdi berhenti beberapa meter di hadapannya. Suasana mendadak hening, bahkan suara ombak terasa menjauh. Dengan suara tenang namun tegas, Kiai Zuhdi berkata, "Harun, hentikan semua ini, lepaskan warga dari ketakutan. Jangan jadikan pelabuhan ini ladang kezaliman." Harun berdiri perlahan. Tubuh besarnya menjulang, membayangi Kiai sepuh yang tampak rapuh. "Dan kalau saya tidak mau?" tanyanya sinis. Angin laut berembus lebih kencang, mengibaskan jubah putih Kiai Zuhdi. Ia menatap lurus ke mata Harun. "Kalau kau menolak, maka aku sendiri yang akan berdiri melawanmu." Bisik kaget terdengar dari kerumunan. Senyum Harun memudar, digantikan sorot mata yang dingin. Malam itu, ultimatum telah disampaikan. Dan pelabuhan tahu, sesuatu yang besar akan segera terjadi. Kabar tentang pertemuan malam itu menyebar seperti api yang menyambar ilalang kering. Dalam hitungan jam, hampir seluruh Tanjung Pandan membicarakannya. Seorang kiai sepuh menantang Raja Preman Pelabuhan secara langsung, sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Di warung kopi pinggir jalan, para buruh berbisik pelan. Yai benar-benar datang sendiri. Iya, dan dia berdiri tepat di depan Harun. Berani sekali. Sebagian merasa harapan mulai tumbuh. Sebagian lagi justru semakin cemas. Mereka tahu Harun bukan tipe orang yang membiarkan harga dirinya diinjak di depan anak buahnya. Di markas gudang tua, suasana berbeda. Harun berdiri menghadap laut, rahangnya mengeras. Ia tidak suka dipermalukan. Apalagi oleh seseorang yang dianggapnya tak punya kekuatan fisik. Dia pikir saya akan takut pada orang tua. Gumamnya. Salah satu anak buahnya mencoba memancing amarah. Bang, kalau dibiarkan, nanti orang-orang makin berani melawan. Harun mengangguk pelan. Baik, kalau dia ingin berdiri melawan, kita beri dia panggung. Keesokan harinya, sebuah kabar sengaja disebarkan melalui orang-orang kepercayaannya. Harun menantang Kiai Zuhdi untuk datang kembali ke pelabuhan 3 malam lagi. Di dermaga timur, di hadapan semua orang, bukan untuk bicara, tapi untuk membuktikan siapa yang benar-benar berkuasa. Ketika kabar itu sampai ke pesantren, para santri panik. Beberapa memohon agar Kiai Zuhdi tidak datang. Ada yang menawarkan untuk melapor ke aparat. Ada yang menyarankan agar warga saja yang bergerak bersama-sama. Namun Kiai Zuhdi hanya tersenyum tipis. Kita tidak mencari keributan, katanya.
Tapi jika tantangan itu adalah jalan untuk menghentikan ketakutan, maka saya akan datang. Yai, itu bisa berujung duel, ujar salah satu santri dengan suara gemetar. Kiai Zuhdi menatapnya lembut. Kekuatan bukan selalu soal otot, dan keberanian bukan selalu soal usia. Di sisi lain pelabuhan, Harun mulai menyiapkan pertunjukan. Lampu tambahan dipasang. Orang-orang dikabari agar datang menyaksikan. Ia ingin membuat peristiwa itu menjadi pesan jelas, siapapun yang mencoba menantangnya akan berakhir kalah. Malam yang ditentukan akhirnya tiba. Dermaga timur penuh sesak, buruh, nelayan, pedagang, bahkan orang-orang dari kampung sebelah berdatangan. Wajah mereka tegang, tak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Harun berdiri di tengah dermaga, mengenakan kaos hitam tanpa lengan. Otot-ototnya menegang, tatapannya tajam. Beberapa menit kemudian, kerumunan terbelah. Kiai Haji Ahmad Zuhdi melangkah maju dengan jubah putih sederhana dan sorban yang terikat rapi. Tidak ada pengawal, tidak ada senjata, hanya langkah tenang dan wajah yang penuh keyakinan. Angin malam berembus lebih kuat, menggerakkan permukaan laut yang gelap. Harun tersenyum miring. Jadi kau benar-benar datang, Kiai. Kiai Zuhdi berhenti beberapa langkah darinya. Saya datang bukan untuk membuktikan siapa paling kuat, ucapnya pelan, namun terdengar jelas di tengah keheningan. Saya datang untuk menghentikan kezaliman. Tawa Harun menggema. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan berhenti malam ini. Kerumunan menahan napas. Di bawah lampu dermaga yang bergetar tertiup angin laut, dua sosok dari dua dunia berbeda kini berdiri berhadapan. Dan tak seorang pun berani berkedip, suasana dermaga timur menegang seperti tali yang ditarik sampai batasnya. Tak ada suara selain debur ombak dan gesekan angin pada seng gudang tua. Harun melangkah lebih dulu, tatapannya tajam, penuh percaya diri. Terakhir kali, Kiai, mundur sekarang, dan saya anggap ini selesai. Kiai Zuhdi berdiri tegak, kedua tangannya di depan dada. Yang harus mundur adalah kezalimanmu, bukan saya. Sorakan kecil terdengar dari sudut kerumunan, namun segera terdiam saat Harun mengangkat tangannya memberi isyarat agar semua diam. Tanpa banyak kata, Harun maju dengan gerakan cepat, mencoba mendorong tubuh Kiai sepuh itu agar terjatuh. Beberapa orang menutup mata, tak sanggup melihat. Namun yang terjadi di luar dugaan. Dengan langkah ringan, Kiai Zuhdi menggeser tubuhnya sedikit ke samping. Dorongan Harun meleset, tubuh besar itu hampir kehilangan keseimbangan. Kerumunan terdiam, lalu terdengar desahan kaget. Harun menoleh tajam. Ia tak menyangka gerakan sederhana itu bisa membuatnya goyah. Kiai Zuhdi tetap tenang. Tenagamu besar, Harun. Tapi amarah membuatnya buta. Malam itu, duel yang tak terhindarkan benar-benar dimulai, wajah Harun memerah. Ia merasa dipermalukan di depan ratusan pasang mata. Rahangnya mengeras, napasnya memburu. Tanpa banyak bicara, ia kembali maju, kali ini lebih hati-hati. Tangannya mencoba menangkap lengan Kiai Zuhdi. Gerakannya cepat dan penuh tenaga. Namun lagi-lagi, Kiai sepuh itu bergerak ringan. Dengan satu putaran kecil, ia melepaskan diri dari cengkeraman. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan teknik yang terukur dan tenang. Harun terhuyung satu langkah. Kerumunan makin tegang. Tidak ada sorakan, tidak ada tepuk tangan, hanya keheningan yang semakin berat. Masih ada waktu untuk berhenti, ujar Kiai Zuhdi pelan. Harun menatapnya tajam. Harga dirinya terusik. Jangan menggurui saya di tempat saya sendiri. Ia mengepalkan tangan, bersiap melancarkan serangan berikutnya. Dan malam di dermaga timur semakin memanas, Harun tak lagi menahan diri. Dengan gerakan cepat, ia melangkah maju dan melayangkan serangan keras ke arah Kiai Zuhdi. Tenaganya besar, penuh emosi. Beberapa orang di kerumunan terkejut dan mundur selangkah. Namun Kiai Zuhdi tetap tenang. Ia menghindar dengan gerakan seperlunya, memutar tubuhnya dan menjaga jarak. Setiap langkahnya terukur, seolah ia sudah membaca arah gerakan lawannya. Harun semakin frustrasi. Serangannya kuat,
tapi selalu gagal mengenai sasaran. Kau hanya lari, bentaknya marah. Kiai Zuhdi menatapnya tanpa rasa takut. Saya tidak lari, saya menunggu kau sadar. Ucapan itu justru membuat Harun semakin gelap mata. Ia menarik napas panjang, bersiap mengerahkan seluruh tenaganya. Kerumunan menahan napas sekali lagi. Malam itu, pertarungan bukan lagi soal kekuatan, melainkan soal kendali diri. Harun mengaum marah dan maju dengan seluruh tenaga, mencoba menjatuhkan Kiai Zuhdi dalam satu gerakan. Langkahnya berat menghentak papan dermaga. Namun di saat terakhir, Kiai Zuhdi bergerak cepat. Dengan satu gerakan terukur, ia memanfaatkan tenaga Harun sendiri, menggeser arah dorongan dan membuat tubuh besar itu kehilangan keseimbangan. Brak! Harun terjatuh keras ke papan kayu dermaga. Bukan karena pukulan, melainkan karena tenaga dan emosinya sendiri. Kerumunan tersentak, tak ada yang bersorak. Mereka hanya terpaku. Kiai Zuhdi berdiri beberapa langkah dari Harun, napasnya tetap teratur. Amarahmu yang menjatuhkanmu, katanya tenang. Harun menggertakkan gigi. Untuk pertama kalinya, rasa ragu mulai muncul di wajah sang raja pelabuhan. Salah satu bayangan maju lebih dulu. Tangannya terangkat, menggenggam besi pendek. Jaya berputar cepat. Satu langkah, satu tangkisan. Suara besi jatuh ke tanah terdengar nyaring di tengah gelap. Dua bayangan lain ragu. Mereka tak menyangka kuli panggul itu bergerak secepat itu, tanpa teriakan, tanpa emosi. Cukup, kata Jaya rendah. Pulang. Tak ada yang mundur. Malam sudah terlanjur memilih jalannya. Di kejauhan, ombak menghantam dermaga lebih keras, seolah menjadi saksi bahwa setelah gerakan pertama, tak ada jalan kembali. Dua bayangan tersisa saling pandang. Niat mereka goyah. Jaya berdiri tegak, napas tetap teratur. Tidak ada amarah di wajahnya, hanya ketegasan yang membuat lawan merasa kecil. Ia tidak mengejar, tidak memaki. Pergi, ucapnya singkat. Beberapa detik berlalu, lalu langkah tergesa mundur terdengar, semakin menjauh ke gelap. Jalur belakang gudang kembali sunyi, menyisakan satu orang yang terduduk gemetar di tanah. Jaya menoleh sekali, lalu berjalan pergi. Tak ada sorak, tak ada saksi. Namun malam itu, kabar menyebar cepat. Usaha pertama gagal. Dan Bimo tahu, ini bukan sekadar perlawanan biasa. Ini adalah tanda bahwa ada orang yang tak bisa ditakuti dengan cara lama. Pagi berikutnya, pelabuhan gempar oleh bisik-bisik. Bukan teriakan. Bukan keributan, justru keheningan yang mencurigakan. Reno berdiri di hadapan Bimo dengan wajah tegang. Anak-anak mundur, bos. Bimo tak langsung marah. Ia hanya menatap laut, rahangnya mengeras. Gagal bukan hal baru baginya, tapi dipermalukan adalah urusan lain. Berarti dia siap, kata Bimo pelan. Kalau begitu, gue yang turun. Di kejauhan, Jaya kembali bekerja seperti biasa. Tak mencari masalah, tak bersembunyi. Dua arah takdir kini bergerak saling mendekat. Dan semua orang di pelabuhan bisa merasakannya. Malam itu, pelabuhan lebih sepi dari biasanya. Hanya suara ombak dan lampu yang bergetar di tiang dermaga. Bimo muncul dari bayang-bayang gudang, langkahnya berat tapi pasti. Jaya melihatnya, berdiri tegak di tengah jalur kontainer. Tidak ada kata basa-basi. Tidak ada ancaman verbal, hanya dua sosok yang saling menatap, penguasa gelap melawan kuli yang tak takut mati. Semua bisik di pelabuhan terhenti. Waktu seolah menahan napas. Dan malam itu, pertarungan yang tak bisa dihindari, mulai terasa dekat. Bimo melangkah maju, tatapannya menusuk. Jaya tetap diam, tubuhnya rileks tapi siap. Satu gerakan salah, satu kata salah, bisa berarti akhir. Anak buah Bimo tersembunyi di bayang-bayang, ragu untuk ikut campur. Mereka tahu, lawan di depan mereka bukan kuli biasa. Hanya suara angin malam dan ombak yang menemani. Dan di antara detik-detik yang terasa lama, satu hal jelas. Pertarungan ini bukan hanya fisik, tapi soal siapa yang benar-benar tak bisa ditaklukkan. Malam itu, pelabuhan benar-benar sepi. Hanya lampu kuning yang berkedip lemah,
menyorot permukaan air yang beriak karena angin laut. Bimo berdiri beberapa meter dari Jaya, tubuh besar dan penuh tato, bayangannya memanjang di lantai dermaga. Reno dan anak buahnya mengintai dari kejauhan, napas mereka tercekat, tak berani turun tangan. Mereka semua tahu, jika Bimo kalah, semuanya bisa runtuh. Bimo menatap Jaya, senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang biasanya menandai malapetaka. Kau pikir bisa lawan gue, kuli kecil? Suara Bimo rendah, menggetarkan udara di sekitar. Tapi Jaya tidak bergeming. Matanya tetap lurus, tenang, seperti sungai yang dalam, tenang di permukaan, tapi ganas di dalamnya. Tanpa peringatan, Bimo menyerang. Gerakannya cepat, memutar, mencoba memukul tubuh Jaya yang lebih kecil. Tapi Jaya sudah siap. Instingnya, hasil dari hidup di hutan Kalimantan, membuatnya bergerak seperti bayangan. Ia menangkis pukulan itu dengan satu tangan, lalu mendorong Bimo ke samping dengan kekuatan penuh. Tubuh Bimo terhuyung, tapi masih belum jatuh. Anak buah Bimo mulai panik. Mereka ingin membantu, tapi Jaya menatap ke arah mereka sekali, mata itu cukup untuk membuat siapapun menurunkan tangan. Jangan ikut campur, suaranya tegas, tapi datar. Pertarungan berlanjut. Bimo menyerang lagi dan lagi, tiap pukulan seperti badai. Tapi Jaya tetap tenang, menangkis, mengelak, dan sesekali mendorong tubuh Bimo dengan kekuatan yang tak disangka. Ia tidak membenci Bimo, ia hanya tahu satu hal, keadilan harus ditegakkan. Akhirnya, Bimo membuat kesalahan fatal. Ia melangkah terlalu dekat, terlalu percaya diri. Jaya memanfaatkan celah itu. Dengan satu gerakan cepat, ia menendang perut Bimo dengan tenaga penuh, membuat penguasa pelabuhan itu terjatuh ke lantai dermaga. Bimo mencoba bangkit, tapi pandangan matanya mulai kabur, tubuhnya lemah. Ini, sudah cukup, kata Jaya pelan, hampir berbisik. Ia berdiri di atas Bimo yang terkapar, tatapannya dingin namun tenang. Tidak ada amarah, tidak ada kebencian, hanya ketegasan seorang yang menegakkan hukum rimba, hukum yang sederhana tapi pasti, yang menindas akan jatuh di tangan yang benar. Beberapa detik kemudian, Bimo tak bergerak lagi. Anak buahnya berlari, meninggalkan tubuh pemimpin mereka, dan bisik-bisik di pelabuhan mulai menyebar, penguasa gelap pelabuhan sudah tewas, dan bukan oleh polisi, tapi oleh seorang kuli panggul asli Dayak. Jaya berdiri di sana, basah oleh hujan dan keringat, napasnya tenang. Ia menatap pelabuhan yang kini bebas dari ketakutan, tahu bahwa hidup di tempat itu akan berubah. Dan meskipun tubuhnya lelah, hatinya ringan. Karena satu hal jelas, keadilan, sekecil apapun, selalu menemukan jalannya. Keesokan harinya, pelabuhan terasa berbeda, seolah udara yang tadinya berat kini menjadi ringan. Lampu-lampu kuning memantul di permukaan air yang tenang, dan suara mesin serta teriakan kuli terdengar seperti biasa, tapi ada sesuatu yang tak terlihat, rasa aman baru yang perlahan mengisi setiap sudut dermaga. Jaya berjalan di antara kontainer, tubuhnya basah oleh sisa hujan semalam, tapi langkahnya mantap. Kuli-kuli lain, yang semalam berbisik takut-takut tentang Bimo dan anak buahnya, kini menatapnya dengan campuran rasa kagum dan lega. Mereka mulai menyadari satu hal, sosok kecil itu, seorang kuli panggul asal Dayak, telah menegakkan sesuatu yang selama ini tak pernah bisa disentuh. Reno, yang selamat dari malam itu, duduk di sudut warung kopi dengan wajah pucat. Matanya menatap tubuh Bimo yang kini dibawa pergi, dan perlahan ia mengerti, aturan lama sudah runtuh. Anak buah Bimo lain pun pergi, sebagian memilih meninggalkan pelabuhan, sebagian lagi mencoba hidup baru di bawah era yang berbeda, era di mana kekuatan fisik dan ketakutan bukan lagi penguasa utama. Jaya sendiri tidak berbicara banyak. Ia hanya mengangkat karung, bekerja seperti biasa. Tapi gerakannya kini berbeda, setiap langkahnya diikuti oleh mata-mata yang ingin belajar, bukan yang takut. Ia menjadi simbol sederhana bahwa keberanian dan prinsip bisa lebih kuat daripada kekuasaan dan ancaman. Seorang kuli tua, yang dulu sering memperingatkannya tentang Bimo,
mendekat dan tersenyum tipis. "Nak, kau hebat. Kau bikin pelabuhan ini berbeda." Jaya hanya mengangguk, matanya menatap laut di ujung dermaga. "Saya cuma melakukan apa yang harus dilakukan, Pak. Kalau orang takut terus, tidak akan ada perubahan." Hari itu, pelabuhan kembali hidup, tapi berbeda. Setiap tawa, setiap langkah, setiap karung yang dipanggul kini terasa lebih bebas. Tidak ada lagi bisik-bisik ketakutan, tidak ada bayangan yang menakutkan di setiap sudut. Keberanian Jaya telah menanamkan satu pesan yang jelas, tidak ada penguasa gelap yang tak bisa dijatuhkan, selama seseorang berani berdiri untuk benar. Dan di balik semua itu, Jaya tetap sama, tenang, sederhana, dan kuat. Sosok kecil, yang menjadi legenda pelabuhan, yang membuktikan bahwa keadilan tidak selalu datang dari hukum, tapi kadang dari keberanian hati seorang manusia biasa. Pelabuhan kini memasuki era baru, era di mana ketakutan digantikan oleh hormat, dan kebenaran yang sederhana namun tegas menjadi aturan utama.